Saya nggak ngerti. Makanya saya ingin bilang nih ke Pak Menteri nih. Pak Menteri kan dalam wacananya di undang-undang mengatakan bahwa penempatan, perlindungan atau apapun, tapi nggak pernah disentuh dengan mental gitu loh. Yang dari Korea kemarin sempat jatuh di waktu di airport, itu kan mental juga. Itu kan mental kan? Mentalnya belum siap kerja di luar negeri. Makanya jangan bilang luar negeri, luar negeri, luar negeri, luar negeri. Karena tidak semua orang Indonesia itu punya mental baja. Tidak semua orang Indonesia itu mampu bertarung di negeri orang. Di negeri sendiri aja menye-menye. Apalagi Bapak nyuruh dia ke negeri orang. Walaupun nganggur, Pak. Di negeri sendiri tidak semuanya orang itu mampu bertarung di negeri orang. Enggak, Pak. Konsepnya enggak sampean ngomong terus mari sampean lindungi. Enggak. Ini yang di Jepang juga ada yang depresi. Di Korea juga ada. Di Taiwan juga ada. Kuwi sing kok sing disalahno PT-ne kuwi kok. Arek gendeng kok diuncalno. Enggak, Pak, konsepnya enggak gitu. Enggak ada pekerjaan, oke keluar negeri. Kalau pengangguran keluar negeri enggak, enggak. Ditata dulu mental mereka, Pak. Mental itu penting banget. KP2MI menjanjikan 60 psikolog. Kok 61 aja nggak ada kok? Satu aja nggak ada. Pernah nggak sih eh, dari KP2MI mengatakan bahwa ayo kita mengadakan forum, forum untuk psikolog, berbicara dari hati ke hati bersama psikolog. Enggak. Harusnya KP2MI membuat layar Zoom atau apapun yang diikutin oleh teman-teman pekerja migran. Atau KP2MI mengadakan acara Zoom bareng mendengarkan keluhan para pekerja migran. Nggak ada. Penempatan aja, mitang sana, meeting sini, mitang sana, meeting sini, rapat sana, rapat sini. Targetnya adalah penempatan. Enggak sesimpel itu, Pak. Makanya, pokoknya Pak Menteri-Menteri ini keren-keren banget, Pak pejabat-pejabat ini keren banget. Ya, karena pejabat itu backgroundnya lulusan kuliah tinggi-tinggi. Mereka bukan berasal dari orang miskin yang pernah terluka, terlena di negeri orang. Ya, nggak pernah namanya dibentak oleh majikan. Yang ada adalah pemimpin-pemimpin kita ini bentai wong. Jadi sebenarnya mental itu penting banget ya buat bapak-bapak yang ada di Indonesia itu. Saya bukan ingin ikut politik loh. Pikirannya saya ingin ikut politik. Ya ini karena kalian nyuruh orang Indonesia untuk keluar negeri, baru saya ikut campur dalam pembicaraan ini. Kalau kalian tidak pernah membuat kata-kata pergi aja ke luar negeri, mungkin saya nggak akan buat statement kayak gini. Saya curiga dalangnya kabur saja dulu itu orang-orang tertentu loh. Karena karena jadi aneh, paham nggak sama saya? Dan kalau dulu udah ada hashtag kabur saja dulu, itu saya sangat benci dengan orang-orang yang mengatakan kabur saja dulu. Kenapa? Jangan kabur, karena itu akan dinikmati oleh sindikat-sindikat tertentu perdagangan manusia. Lah ini malah Pak Menteri yang terhormat ini ngomongnya kayak gitu loh. Kan saya bilang, jangan menunjukkan hanya penempatan-penempatan saja. Perlindungannya tunjukin dong ke kita, karena kita kan buta, kita itu nggak tahu. Kalau kalian tidak memberikan contoh atau diupload di media sosial kebaikan kalian, mana kita tahu, Pak? Dan seharusnya di pemerintahan itu ada katanya button panik atau apa gitu. Ada nggak yang sudah pakai? Terus ditunjukkan ini penanganannya seperti apa dan bagaimana? Yang saya tahu di media sosial itu ropat, rapat, pertemuan, ropat, rapat, pertemuan. Ini berdasarkan Instagram Bapak. Ini berdasarkan media sosialnya Bapak. Yang saya tahu Bapak meresmikan ini, meresmikan itu. Pencerahan ini, pencerahan itu. Belum ada forum yang didatengin oleh TKW, TKL yang namanya diganti dengan PMI. Nama kalian ganti, itu kalian ganti, tapi sama aja perlakuannya sama kami. Nggak ada bedanya. Barat karpet abang, karpet hijau, karpet kuning. Pada kenyataannya kami butuh perlindungan. Jadi bukan hanya penempatan, penempatan, penempatan. Ayo dong, up yang perlindungannya, Pak. Dan Indonesia ini terlalu besar karena saya yakin dan percaya bahwa instansi pemerintah itu tidak bisa merangkul dari atas sampai ke bawah. Nah, sementara kami yang ada di bawah menyampaikan aspirasi dari bawah ke Bapak, tapi lek Bapaknya
Gitu. Apalagi yang dari Banten nggak ada respon sama sekali. Kita bisa melakukan apa, Pak? Nah, suatu saat saya akan sepil instansi-instansi yang kalau dimintain tolong sama TKW nggak respon. Saya akan sepil suatu saat. Ini belum waktunya. Saya masih ngumpulin data-data, ngumpulin bukti. Bener nggak sih pemerintah itu respon atau tidak respon? Ingat loh, saya tidak main politik di sini. Ini gara-gara kalian sendiri yang membuat hashtag luar negeri daripada nganggur di Indonesia. Jadi saya tidak ikut dalam politik. Saya tidak mau ikut campur dalam politik karena bukan ranah saya. Saya 0,000% paham tentang politik. Sama sekali jauh di hati saya yang paling dalam. Saya nggak paham tentang politik. Saya nggak ngerti tentang politik. Jadi jangan sangkutkan saya dengan politik karena bagi saya politik itu buat kalian saja. Biarkan saya tetap merantau di negeri orang. Mulai sak wayah-wayah ae. Ngono toh kabare rek.